Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali bersama channel favorit kita, Bayangkara News Banten. Channel ini akan terus memuat berita dengan topik terhangat, pilihan terbaik seputar Banten dan sekitarnya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Jika menyukai video ini, tekan tombol like agar kami terus bisa mengembangkan channel ini sesuai dengan harapan kita semua. Selamat menonton dan mendengarkan berita coding kali ini. Beli pelita berangkatnya naik bis. Yang hobi berita, tontonlah sampai habis. Satgas Pangan Polda Banten berhasil tangkap 7 tersangka pengoplos beras Bulog. Serang, Bayangkaranews.id, menindaklanjuti inspeksi yang dilakukan Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol Purn Budi Waseso beberapa waktu lalu ke gudang di Pasar Induk Beras Cipinang PIBC, Jakarta Timur yang menemukan praktik kecurangan dengan mencampur beras dan memindahkan beras Bulog ke karung merek lain. Hal ini kemudian menjadi atensi Polda Banten untuk menurunkan Satgas Pangan yang selanjutnya bergerak cepat dengan mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang dengan cara mengemas ulang prepacking beras Bulog menjadi kemasan merek lain. Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Perum Bulog Komjen Pol Purn Budi Waseso didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudi Herianto, PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Wakapolda Banten Brigjen Pol M. Sabilul Alif, PJU Banten serta rekan media. Dalam hal ini Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto membenarkan bahwa Satgas Pangan Polda Banten berhasil mengamankan beberapa tersangka yang berhasil diamankan di tempat berbeda. Dalam perkara ini Satgas Pangan Polda Banten menangkap 7 tersangka dalam kurun waktu 2 hari sejak Rabu, tanggal 8 Februari sampai dengan Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023. Ketujuh tersangka diamankan di tempat yang berbeda yaitu HS 36 TL 39 AL 58 BR 31 FR 42 HM 66 ID 30 kata Didik saat press conference di Aula Serbaguna Polda Banten pada Jumat 10.02. Dari hasil pengungkapan, pihak Polda Banten berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Dari hasil pengungkapan para tersangka tim mengamankan barang bukti yang berhasil disita diantaranya 350 ton beras Bulog yang sudah di-repacking maupun yang belum, 5 timbangan digital, 6 mesin jahit karung, 8.000 karung bekas beras Bulog, 10.000 karung beras premium berbagai merek, 50 bundel nota penjualan, surat jalan, dan jelas Didik. Didik juga menambahkan motif yang dilakukan oleh para tersangka dalam menjalankan hal tersebut. Motif para tersangka dalam melakukan hal tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi, terang Didik. Dalam hal ini dijelaskan juga modus yang dilakukan oleh para pelaku. Modus dari para tersangka ialah dengan mengemas ulang atau repacking beras Bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek, mengoplos beras Bulog dan beras lokal, menjual beras di atas harga head, memanipulasi dari distributor maupun mitra Bulog, masuk ke tempat penggilingan padi seolah-olah merek sendiri, monopoli sistem dagang pemilik RPK juga sebagai downline Bulog, jelas Didik. Saat ini perkara masih dikembangkan oleh tim Satgas Pangan Polda Banten. Perkara ini akan dikembangkan Satgas Pangan Polda Banten untuk dapat mengungkap semua pelaku yang terlibat, tegas Didik. Terakhir Didik mengatakan dunia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka dijerat dengan beberapa pasal. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 62 ayat 1, pasal 8 ayat 1, huruf A dan D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 382 bis KUHP pasal 55 ayat 1 ke 1 dan atau pasal 56 KUHP dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, tutup Didik. Dalam hal ini Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudi Herianto menegaskan pihaknya akan menindak tegas praktik seperti ini. Kepada masyarakat jika menemukan praktek seperti ini, jangan takut untuk melaporkan kepada kami, bisa melalui layanan aplikasi 110, dan kami akan menindak tegas sampai ke akar-akarnya, tegas Rudi. PJ Gubernur Banten memberikan apresiasi kepada Polda Banten dan jajaran karena berhasil mengungkap praktik kecurangan ini.
Saya sebagai pejabat daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Banten dan jajaran Bulog karena telah berhasil mengungkap dan menangkap praktik kecurangan ini, dan semoga ke depan bisa mengungkap kejahatan lainnya. Tutup Muktabar, Bidumas Redaksi Bayangkara News Kaperwil Banten AMN 212. Demikian berita terhangat yang dapat kami sampaikan. Kritik dan saran tinggalkan saja di kolom komentar. Admin Bayangkara News Banten mohon undur diri. Nantikan berita hangat lainnya hanya di channel kesayangan kita, Bayangkara News Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.